Orang yang dekat dengan jin dibilang dekat dengan Allah, berarti Allahnya jin. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Kece pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021. Assalamualaikum warahmatullahi Yesus wabarakatuh. Alhamdulillah Yesus Rabbil Alamin. Dalam kesempatan ini, Surat 43 Al-Zuhruf ayat yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi Yesus Rahmanirrahim. Indonesia sekarang belum merdeka dari jajahan politik Arab, yaitu politik agama Arab. Agama Arab ini politik. Jadi saudara mesti sadar, tidak mungkin orang akan diselamatkan karena politik. Tidak mungkin orang mau masuk surga karena mengamalkan ajaran-ajaran politik. Siapa yang sombong? Tentu orang yang disertai jin. Siapa yang disertai jin? Menurut Quran surat 72 ayat 19, namanya Muhammad. Muhammad ini dekat dengan jin. Muhammad ini dikerumuni jin. Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah. Kebenaran ini harus disampaikan. Orang yang dekat dengan jin dibilang dekat dengan Allah, berarti Allahnya jin. Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah. Setiap yang baru bergabung di dalam dakwah untuk agamanya masing-masing benar-benar memiliki kematangan dan kearifan sebagaimana para pendakwah di negeri kita ini dari setiap agama yang sudah berlangsung lama dan baik-baik saja. Karena kematangan, kearifan dan tanggung jawab yang besar untuk memelihara kerukunan di negeri kita ini. Ya, mudah-mudahan aparat yang berwenang segera untuk bersikap seadil-adilnya sehingga segera tuntas dengan baik dan tidak. Peraturan undang-undang mengejarkan kepada kita seluruh warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Tidak boleh bahwa ada prioritas Islam, ada prioritas Nasrani, ada prioritas kepada Hindu. Tidak boleh. Semua, mau apapun agamanya, ketika dia melecehkan dan menghina keyakinan agama lain yang dilindungi oleh Indonesia, undang-undang Indonesia, maka dia harus ditindak. Tidak boleh ada perbedaan. Nah, kemudian poin berikutnya, kepada seluruh tokoh-tokoh agama, ormas-ormas agama apapun, ketika ada persoalan seperti ini, tampil dong, melakukan bikin pernyataan supaya umat masing-masing mengatakan, oh, apa yang disampaikan si kece ini menurut keyakinan ini salah. Majelis Ulama sudah ngomong, mestinya ada juga dari agama lain yang memberikan pernyataan supaya ada edukasi keagamaan terhadap warga negara. Bahwa ini ada si kece ini menghina agama Islam, lalu tampil agama yang lain memberikan penjelasan bahwa itu keliru dan itu pelanggaran, supaya umat merasa bahwa menghina agama lain itu adalah suatu penistaan dan suatu pelanggaran undang-undang, bukan cuma undang-undang tapi juga pelanggaran terhadap etika beragama. Puncak dari semua ilmu itu adalah moral, agama, akhlak. Saya rasa penyiar agama yang ada di Indonesia banyak konten-konten yang bisa Anda sampaikan untuk mengajak kepada cinta agama, cinta NKRI. Kenapa tidak membahas konten-konten bagaimana mencintai negara, bagaimana mencintai keluarga, bagaimana mencari nafkah, bagaimana berakhlak kepada tetangga. Dan saya kira konten-konten akhlak ini, agama apapun pasti sepakat. Nah, ketika berbicara soal akidah, keyakinan, konsep tentang ketuhanan, kita harus hati-hati. Memilih narasi harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi kalimat yang kita ucapkan itu menyinggung keyakinan agama lain. Nah, maka alhamdulillah, tadi sudah kita lihat tadi polisi sudah bikin pernyataan, mudah-mudahan dalam waktu dekat ada tindak lanjut. Nah, tindak lanjut yang paling konkret sebenarnya kalau negara mau peduli terhadap kasus ini, langsung blokir akunnya. Blokir akunnya supaya tidak semakin banyak dilindungi oleh
negara dengan catatan pendapatnya tidak menghina orang lain. Video yang muncul ya, pernyataan itu mirip sebetulnya statement waktu Paul Zhang dulu ya. Jadi rata-rata hampir sama bahwa ini sering banyak sekali orang melakukan hal seperti ini dan jangan dibesar-besarkan ya. Jadi statement beberapa tokoh agama dan seperti itu. Jadi kalau seandainya kita besar-besarkan, malah mereka yang akan untung, viewernya akan tinggi, timbul kontroversi ya. Dan at some point ya beberapa hal memang terbukti. Misalnya Paul Zhang tadinya tuh kecil ya, sepi, begitu jadi kontroversial makin rame ya. Dan sampai sekarang ya, contohnya seperti itu. MKC juga sama. Sebetulnya pas awal beberapa minggu yang lalu saya juga ditanya di MUI ya, saya ditanya, Mas Ismail gimana baiknya? Saya bilang MUI jangan berikan statement dulu Pak. Ini sekitar 2 minggu yang lalu itu. Biarkan saja, karena kalau kita angkat MUI pertama kali yang muncul itu akan jadi ramai. Jadi, tapi terlanjur kan, dari netizen sendiri sudah keluar, jadi mau nggak mau akhirnya MUI, NU dan Muhammadiyah harus berikan pernyataan. Saya kira hal yang sama ini sangat penting ya, karena kalau memang belum kejadian, belum sampai ramai, nggak apa-apa biarkan, jangan dibuat ramai, karena yang untung adalah mereka akan mendapatkan perhatian, menjadi kontroversi. Sampai tadi malam itu saya lihat ya. Kalau satu kanal, jadi mereka bikin satu Zoom meeting rame-rame, ya, kontroversinya sangat tinggi. Kemudian di streaming di YouTube, nggak cukup satu YouTube, satu kanal YouTube saya lihat yang saya ikutin itu 1.400 viewer at the same point. Muhammad KC tiba di Bariskrip. Salam sadar, semoga bangsa Indonesia pada nyadar. Hahaha. Menurut Muhammad KC, YouTuber penista agama. Penyidik Bareskrim Polri menangkap YouTuber Muhammad KC atas kasus dugaan penista agama. Dia ditangkap di tempat persembunyiannya. Penyidik Bareskrim Polri menangkap YouTuber Muhammad KC atas kasus dugaan penistaan agama. Dia ditangkap di tempat persembunyiannya, Desa Dulang, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Bandung, Provinsi Bali pada Selasa tanggal 24 bulan 8. Setelah dilakukan penangkapan, polisi pun langsung menetapkan Muhammad KC menjadi tersangka atas kasus yang menyeretnya. Selanjutnya polisi membawa ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penahanan. Muhammad KC tiba di Bareskrim Polri dengan menggunakan jaket dan topi berwarna hitam, celana coklat, serta menggunakan masker yang terletak di dagunya sekitar pukul 5:17. Sambil dikawal petugas, dia terlihat melambaikan tangan saat disapa awak media. Salam sadar, semoga bangsa Indonesia pada nyadar. Selamat sore semuanya, saya Muhammad KC. Katanya dia di gudang Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, tanggal 25 bulan 8. Sebelumnya, penyidik Bareskrim Polri telah menetapkan Muhammad KC sebagai tersangka atas dugaan kasus penistaan agama. Penetapan tersangka tersebut setelah dirinya ditangkap di Bali. Karopenmas Div Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan nantinya Muhammad KC langsung dilakukan penahanan oleh pihaknya di Bareskrim Polri. Iya, kalau tidak ada halangan sore ini akan tiba di Bareskrim untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kata Rusdi kepada wartawan Rabu tanggal 25 bulan 8. Lalu terkait dengan motif Muhammad KC melakukan perbuatan itu masih di dalam terlebih dahulu oleh penyidik yang menangani kasus tersebut. Motifnya nanti itu di dalam lagi motifnya apa. Yang bersangkutan membuat satu konten video yang diposting di YouTube. Ini nanti akan didalami penyidik. Nanti pasti kita akan ketahui bersama motif apa daripada yang bersangkutan membuat satu konten yang diposting di YouTube, jelasnya. Diketahui penyidik Bareskrim Polri telah menangkap YouTuber Muhammad KC. Diketahui Muhammad KC diduga telah melakukan perbuatan penistaan agama dan sempat viral di media sosial. Kabareskrim Polri
Komjen Agus Andrianto mengatakan Muhammad Kece ditangkap oleh anggota pada saat berada di Pulau Dewata. Sudah ditangkap di Bali, kata Agus saat dikonfirmasi Rabu, tanggal 25 bulan 8. Dengan ditangkapnya Muhammad Kece oleh anggota di Bali, nanti dia akan dibawa ke Bareskrim Polri untuk dilakukan pemeriksaan. Hari ini akan kami bawa ke Bareskrim, tegasnya. Teriakan merdeka saat terduga penista agama. Muhammad Kece diiringi polisi. Polisi berhasil menangkap seorang YouTuber bernama Muhammad Kece di Bali Rabu tanggal 25 bulan 8. Muhammad Kece ditetapkan menjadi tersangka karena unggah video yang isinya diduga menistakan agama.